Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Yasir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 teori, yaitu teori kognitif, teori humastik, teori sibernetik, teori gestalt, dan teori behavioristik. Teori kognitif. Intisari dari teori belajar kognitif adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan, discovery, dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitisme ini memiliki perspektif pada para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini meningkatkan pada bagaimana informasi diproses. Pengertian teori humastik. Teori belajar humastik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humastik, akulturasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Kebermaknaan terwujud dan dirinya itu bahkan bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Pengertian belajar menurut teori sibernetik. Belajar menurut teori sibernetik adalah pengolahan informasi. Menurut teori sibernetik, tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk setiap siswa. Proses belajar ditentukan oleh proses. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kondisi siswa. Konsep belajar menurut teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman insting. Sifat-sifat belajar dengan insting sebagai berikut. Insting tergantung pada kemampuan dasar yang dimiliki individu. Insting sangat tergantung pada pengalaman yang dimiliki individu. Latar belakang yang dimiliki setiap individu ikut mempengaruhi terbentuknya insting. Insting tergantung situasi yang melingkupinya. Belajar insting hanya mungkin terjadi jika situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga semua aspek yang dibutuhkan dapat diobservasi. Teori belajar behavioristik. Menurut pahaman behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang terpenting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Faktor yang juga berperan dalam belajar adalah reinforcement. Reinforcement adalah apa saja yang dapat diperkuat timbulnya respon. Bila pengaturan ditambah positif reinforcement, pengaturan dikurangi negatif respon. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teori belajar behavioristik. Mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian elementistik, mementingkan peran reaksi, yang utamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, mementingkan pembentuk kebiasaan dan dalam pemecahan problem ciri khas trial and error. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.